Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan PMO Project Management Office untuk level sekolah, khususnya di bulan April sebagai tugas dan kewajiban kita sebagai sekolah penggerak, dan memang ini untuk PMO yang kedua yaitu di bulan Oktober. Bapak Ibu semua, bahwa di PMO di bulan Oktober ini kita memang nanti fokus ke manajemen penganggaran yang basisnya itu berdasarkan perencanaan berbasis data, yang sebagai data utamanya diambilkan dari raport mutu pendidikan. Adapun nanti yang menjadi pusat kita dalam menentukan penganggaran di 2025 adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan karakter peserta didik di SD Negeri 2 Kaliwungu berdasarkan refleksi yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Nah, nanti kita memerlukan solusi itu nanti kita tuangkan, karena fokus kita di perencanaan dan penganggaran 2025, maka nanti fokus diskusi kita adalah pada penganggaran yang nanti muncul di tahun 2025 itu. Dan fokus pada peningkatan kapasitas guru dan implementasi pembelajaran yang inovatif. Berarti nanti terkait anggaran-anggaran yang muncul adalah anggaran-anggaran yang untuk meningkatkan kompetensi guru. Anggarannya apa saja, terus mungkin ada bahan dan alat yang dibutuhkan terkait sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Sebagai garis besar, nanti topik yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam hal pembelajaran. Nanti mungkin ada IHT dan sebagainya terkait dengan penganggaran di 2025. Terus pengembangan metode pembelajaran ini juga bisa melalui IHT ataupun workshop. Dan yang ketiga adalah penganggaran bahan ajar ataupun media ataupun alat yang mendukung pembelajaran, terutama yang inovatif dan menyenangkan. Itu terkait akar masalah yang nanti akan kita bahas pada PMO di bulan Oktober ini. Itu. Mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu semua, bahwa untuk SD Negeri 2 Kaliwungu di 2025 nanti memang kita masih mendapatkan pos reguler dan pos kinerja. Mari kita susun anggaran dengan baik supaya dapat melaksanakan atau menganggarkan anggaran di 2025 yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk pertama mungkin saya minta pendapatnya dari Bu Asih terkait dengan garis besar penganggaran di 2025 dan rekan-rekan guru nanti untuk mempersiapkan hal-hal apa yang mungkin dibutuhkan di tiap-tiap kelasnya. Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan di tiap-tiap kelasnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, bisa dimulai dari Bu Asih, silakan. Sampaikan beberapa susunan anggaran di dalam pembuatan RA di BOSP ini terkait dengan kegiatan-kegiatan. Kita ngambil dari kegiatan yang di rapot mutu pendidikan. Di situ di rapot mutu pendidikan itu tertera bahwa ada beberapa kegiatan yang dibiayai oleh BOSP reguler. Di sini diantaranya yaitu penyusunan silabus atau tujuan pembelajaran. Nanti kita akan menyusun beberapa apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan silabus. Kemudian itu kegiatan pembinaan pengembangan pembelajaran berbasis proyek termasuk P5. Jadi nanti untuk kegiatan P5 mungkin
kita merencanakan apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan P5. Kemudian pengembangan kegiatan kompetensi guru untuk memahami toleransi atau kesetaraan moderasi beragama dan budaya. Mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan peningkatan kompetensi guru pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Kemudian pembuatan media pembelajaran. Mungkin nanti dalam kegiatan ini media pembelajaran masing-masing kelas guru itu memerlukan biaya untuk pelaksanaan atau kegiatan yang berada di. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperkuat literasi. Di sini biasanya untuk memperkuat literasi, biasanya sekolah itu mengadakan suatu bacaan atau buku perpustakaan. Tetapi kita kan belum ada perpustakaan, mungkin bisa dianggarkan untuk pembelian buku untuk menambah literasi peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan komunitas belajar yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk kegiatan-kegiatan kombel, kemudian kegiatan IHT, serta pembelajaran guru dalam mengajar untuk peserta didik, yaitu pembuatan digitalisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan tentang pengembangan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Ini termasuk sosialisasi bullying, kemudian pencegahan perundungan, itu nanti bisa dianggarkan kembali karena kita itu sekarang sedang setiap satuan pendidikan itu harus menganggarkan kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk pencegahan perundungan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyusunan program satuan pendidikan, yaitu visi misi sekolah, kemudian RKT dan RKJM serta RKS. Ini nanti diharapkan setiap satuan pendidikan menyusun program tersebut. Untuk waktu yang diberikan kepada saya terkait dengan paparan dari anggaran rencana kegiatan pengelolaan anggaran di tahun 2025 yang disampaikan tadi, ada beberapa program. Ini barangkali menyikapi dari beberapa program ini, artinya ada beberapa hal yang mungkin disiapkan. Contoh misalnya kalau di bidang misalnya dalam penyusunan silabus, paling tidak nanti ada anggaran di ATK itu minimal ada anggaran untuk tinta printer dan kertas HVS, karena barangkali kadang kita sering kekurangan HVS ya, nanti itu dianggarkan di situ. Mungkin ada tambahan anggaran terkait dengan kertas HVS kaitannya dengan penyusunan silabus, dan kadang-kadang juga di kita mencetak LKPD ya, itu kadang-kadang memang kita perlu, dan kadang-kadang kekurangan itu nanti ditambahkan barangkali untuk di bagian kertas HVS-nya. Kemudian di kegiatan sosialisasi tadi biar kelihatan rapi dan elegan, itu banner saya kira itu penting Pak. Jadi kayak momen kemarin itu semacam kegiatan di sini di Puskesmas itu, kalau momennya seperti itu kemudian kita buat seperti itu lebih bagus gitu. Dan kalau kita buat video dan foto itu lebih keren juga, lebih tertata begitu. Apalagi kita sudah punya panggung, ternyata respon dari itu lebih enak di sana, walaupun rasanya sedikit panas ya. karena kita di sebelah samping ya, dan itu cuma mungkin perlu kipas angin kayaknya. Walaupun sih sudah ada angin ya, tapi ketika memang sudah ada radiasi pantulan dari mulai sinar matahari sudah radiasi yang sedikit sudah agak panas, tapi itu ini nanti buat poin anggaran di poin sehingga membantu kita atau Bapak Ibu guru ketika ada presentasi, termasuk anak ya, nanti kita sambil belajar juga. Alhamdulillah di P5 sudah mulai ya Bu Umi,
Untuk fase C itu sudah mulai belajar untuk anak-anak belajar untuk membuat presentasi, sehingga presentasi mereka tidak hanya cukup dengan membaca, tapi anak-anak bisa berlatih dengan digital itu tadi, digitalisasi pembelajaran nantinya di P5 itu ataupun yang lain nanti bisa belajar tentang membuat PowerPoint. Dianggarkan bisa, tapi kalau tidak itu lain lagi ya, nanti dianggarkan untuk poin-poinnya yang penting-penting, iya, sehingga nanti anggarannya itu sudah jelas dan nanti kita tidak cari dana-dana yang lain. Paling tidak kalau yang sudah dianggarkan bisa dianggarkan dan nanti memperkecil kekurangan kita di kegiatan tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukannya dari Bapak Ibu semua. Dari masukan yang tadi disampaikan, berarti nanti secara garis besar ini saya sudah menyusun ada sekian banyak rangkumannya dari hasil demo hari ini, bahwa nanti strategi pengelolaan anggarannya itu dimulai dari penyusunan program sekolah. Berarti nanti ketika penyusunan program sekolah, berarti nanti dianggarkan sampai dengan konsumsi rapat dan ATK-nya nanti dianggarkan. Penyusunan perangkat pembelajarannya juga seperti berarti per bidang. ATK itu nanti dipecah-pecah, jangan gelondong, per bidang. Penyusunan perangkat pembelajarannya berarti ini kebanyakan di HPS. Keterlibatan orang tua dan masyarakat, berarti nanti ini ada honor narasumber kalaupun bisa, honor narasumber dari luar untuk kegiatan di sekolah. Kegiatan komunitas belajar nanti apa saja yang bisa dianggarkan, yang pasti ATK itu bisa dianggarkan. Kalau konsumsi memang bisa dianggarkan, silakan dianggarkan. Kegiatan IHT itu pasti seperti yang sudah biasa kita laksanakan, dan kegiatan IHT nanti fokus untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Bahan praktek ini Bapak Ibu guru silakan nanti kalau memang tidak tercover di PMO hari ini, nanti bisa melakukan komunikasi dengan Bu Asi terkait dengan bahan praktek yang dibutuhkan. Tentunya untuk memperkuat literasi, nanti ada pengadaan buku, silakan Bu Asi cari buku yang referensi di tiap-tiap kelasnya, dan setiap guru sudah pegang satu-satu, tinggal memanfaatkan untuk pembelajaran, bukan hanya untuk sekedar nonton YouTube tok, bocah disetelnya YouTube tok, jangan, tapi harus bisa membuat media sendiri. Berikutnya sosialisasi perundungan, berarti nanti bukan hanya sosialisasi anti perundungan, tapi dengan sosialisasi yang lain yang kita mengundang tentunya dari pihak luar. Hari ini tadi ada usulan pointer, Bu Asi silahkan segera direalisasikan. Dan yang terpenting ini adalah mesin laminating. Mesin laminating. Jadi nanti kalau kita segala sesuatu itu nggak perlu laminating dari luar. Itu kalau bisa di anggaran perubahan, bisa dimasukkan anggaran di perubahan yang sekarang. Dan nanti setiap hasil karya anak yang memang bagus itu langsung pakai kertas di print, nanti dipotong, terus nanti bisa untuk dimanfaatkan kita sewaktu-waktu. Kan awet kalau sudah di laminating. Kalau kita laminating di luar kan mahal. Nanti kita bisa pemanfaatan sendiri. Makanya kalau bisa nanti masuk, untuk nanti nunggunya terlalu lama, masukkan di anggaran perubahan 2024. Kalau memang masih ada anggarannya, nanti bisa cari harganya berapa. Itu harganya berapa, atau coba nanti saya tanya ke tempat aku mesin laminating berapa, nanti langsung disebutkan di sana nanti. Seperti itu Bapak Ibu semua terkait pada PMO pada hari ini. Semoga pada kegiatan hari ini membawa manfaat bagi kualitas mutu pendidikan di SD Negeri 2 Kaliwungu. Mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.